Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara dakwah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Tema ini sangat penting untuk kita renungkan bersama karena berbakti kepada orang tua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kunci keberhasilan hidup di dunia maupun di akhirat. Kayaknya kalau belum kenalan kurang afdol nih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hani Damayani. Saya membawa acara pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Gali Eka Saputra. Yang ketiga, pembacaan arti dari ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Ratio Mitra Abadi. Yang keempat, penyampaian dakwah atau tausiah yang akan dibawakan oleh Saudara M. Faras Al-Faris. Dan kelima, pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudara Damar Trihardiansa. Yang terakhir, penutupan acara. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan lancar dan penuh keberkahan. Memasuki acara yang kedua, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Gali Eka Saputra. Kepada Saudara Gali, kami persilakan. Saya membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi ilam minal masjidil haram ilal sajidil aqsal ladzi barakna haulahu linuhyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattabi'u Nuriyataman amalna ma'anu innahu kana abdas syakura. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidun fil ardi matarataini wa la ta'kunna ulau kabira. Wa iza jaa wa ulahu ma ba'asna alaikum ibadalanna uli ba'si syadid wajasu ilala diyar wa kana wa'dan ula summa radadna lakumul karata alaihim wa amdinakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksarona fira. Kidin ahsantum li anfusikum
wa in asya'tum falaha fa iza ja'u wa'udul akhiratin liyash'uwaduhakum waliyadkhulu al-masjida kama dakhalu awwala ma waliyahtabiru ma alau tatira. Asarab bukum ang airahamakum wa in udtum udun wa ja'alna jahannam lil kafirina hasir. Inna hadzal qur'ana dilit tahiyya aqwam bayusarlil mu'minina alladzi ya'lunas solihati anna lahum ajran katsira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Wa yad'ulin insanu bisyari du'a bil khair wa kanal insanu ajwala wa ja'alna ayyawan nahara ayataini famahna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtu fadlam mir rabbikum wala ta'lamu wala ta'lamu adada bisinina wal hisab wa kulla syai'in fadalnahu tafsila wa kulla insani arjmanna ta'irahu fi ukur. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Gali Eka Saputra. Selanjutnya, mari kita simak pembacaan arti dari ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Ratio Mitra Abadi. Kepada Ratio kami persilahkan. Mitra Abadi akan membacakan arti dari surah Al-Isra ayat 1 sampai 35. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang maha bersyukur. Kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Apabila datang saat kerusakan yang kami pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Kemudian kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, membantumu mengalahkan mereka, membantumu dengan harta, kekayaan dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu. Akan tetapi, jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami akan kembali mengazabmu. Kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin
yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka. Dikatakan, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Banyak generasi setelah Nuh yang telah kami binasakan. Cukuplah Tuhanmu sebagai zat yang maha teliti, lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela, lagi terusir dari rahmat Allah. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan dia adalah mukmin, mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Tiap-tiap golongan, baik golongan itu yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan anugerah dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihi sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamanya. Janganlah engkau menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi terhina. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya yang perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Jika kamu adalah orang-orang yang soleh, sesungguhnya Dia adalah maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jika tidak mampu membantu sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah pada mereka perkataan yang lemah lembut. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Pikir dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan, dan bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha teliti, lagi maha melihat hamba-hambanya. Terima kasih kepada Saudara Ratio atas pembacaan artinya. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah atau dakwah utama yang akan disampaikan oleh Saudara M. Faras Al-Farizi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu
berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran. Dan Rasulullah Muhammad SAW juga memberi teladan yang mulia dalam hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut, maka peliharamu maka dan sekalian janganlah kamu mengatakan kepada yang keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka atau mengucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, tapi juga menjelaskan tata cara berbicara dan bersikap kepada mereka. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari ibadah yang menghantarkan kita mendapatkan ridho Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua bukanlah sekedar memberikan kebutuhan fisik semata, tapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Ini berarti kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, penghormatan dan pengabdian kepada orang tua kita sepanjang hidup mereka. Sebagai seorang anak, kita harus menghargai pengorbanan yang telah dikorbankan orang tua kita. Mereka telah melahirkan dan merawat kita, memberi pendidikan, mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbakti kepada orang tua dengan ikhlas, kita sedang menjalankan perintah Allah dan mengikuti teladan Rasulullah SAW. Ketika orang tua kita bahagia dan senang dengan perilaku dan pengabdian kita kepada mereka, maka doa mereka untuk kebaikan dan kesuksesan kita akan didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua juga melibatkan menjaga hubungan keluarga yang baik. Kita harus saling menghormati, mendengarkan dan memahami pendapat orang tua kita, menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka, membantu mereka dalam kesulitan, serta memaafkan dan melupakan kesalahan mereka adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Namun, terkadang kita menghadapi situasi yang menentang dalam berinteraksi dengan orang tua. Dalam hal ini, kesabaran dan pengakuan sangatlah penting. Sebagai seorang muslim, kita harus belajar untuk bersabar dan mencoba memahami sudut orang tua kita. Jangan biarkan perbedaan pendapat atau situasi sulit menghalangi kita untuk berbakti dan menghormati mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengakhiri ceramah ini, marilah kita berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua kita dengan sepenuh hati. Mari jadikan berbakti kepada orang tua sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam kewajiban menjalankan kewajiban ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan tausiah yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada kedua orang tua, serta menjadi amal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Damar Tri Hardiansa. Kepada Saudara Damar, kami persilahkan.
Saya di sini akan membacakan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Damar. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara dakwah kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita pelajari menjadi amal kebaikan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.